Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan serapan anggaran untuk 3 bulan terakhir ya. 3 bulan ke depan ini, minta tolong dijelaskan secara rinci program apa saja yang akan difokuskan, mengingat waktunya tinggal 3 bulan kurang lebih. Jadi serapan anggarannya seperti apa dan apa saja yang menjadi target. Kemudian di halaman 5, saya melihat dari pagu anggaran 2026 sebesar 546 triliun miliar, sorry. Jadi kacau nih. Ini prioritas nasionalnya 51.930. Kemudian prioritas kementeriannya 17.858. Program dukungan manajemen 476. Belanja pegawainya 680, ini udah nggak bisa diotak-atik, saya paham. Tapi belanja operasional kantor, belanja operasional kantor 178 miliar 399 ini untuk apa aja? Tolong dijelaskan secara rinci, karena terlalu besar menurut saya. Belanja non operasional kantor itu 37 miliar. Kalau kita bandingkan dengan Ditjen Perlindungan, Ditjen Pemberdayaan yang 6 sama 7 miliar, hanya 6 dan 7 miliar, ini jomplang. Ini menurut saya nggak masuk akal dan harus dibenerin dulu nih. Ya, karena di situ poinnya. Poin dari Menteri PMI ini sebetulnya ada di pemberdayaan dan perlindungan serta penempatan. Tapi justru di pemberdayaan dan perlindungannya kecil sekali. Sementara belanja operasional kantornya itu berapa kali lipat, ini 178 sama 37 dibandingkan dengan 6 sama 7 ini jauh sekali Pak Menteri. Saya minta ini dijelaskan secara rinci dulu. Kemudian di slide, program Ditjen, ya, program Ditjen P3KLN, pelatihan peningkatan kompetensi. Saya ingin menggarisbawahi hati-hati perihal kompetensi, kemudian perizinan dan lain sebagainya yang di Kementerian Tenaga Kerja menjadi masalah. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi PMI, target 137.500 orang. Anggarannya 770 miliar. Dalam bentuk apa ini? Di sini nggak dijelasin. Jadi kita buta nih, untuk apa ini? Anggaran 770 miliar ini untuk apa? Kemudian yang kedua, pemetaan pasar kerja luar negeri, potensi penyediaan dan permintaan PMI. Target 3 kegiatan, pemetaan, peta potensi penyediaan PMI, harmonisasi penyediaan dan permintaan PMI. Jumlahnya 15 miliar. Ini juga dalam bentuk apa? Nggak dijelaskan juga di sini. Standarisasi lembaga. Nah, ini standarisasi lembaga vokasi dan pembentukan 10 migran care, migran center, target 100 lembaga. Dianggarkan 11 miliar. Ini di mana saja? Ya, migran care-nya, migran center-nya ini di mana saja nih? 10 ini. Mestinya diinformasikan ke kita ini supaya kita jelas lembaganya apa, tempatnya di mana, anggarannya berapa per lembaga. Kan sudah ada nih. 100 ya, lembaganya berapa, dibagi aja tuh. 4, edukasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Edukasi loh, peluang kerja luar negeri. 125 paket dengan biaya 18 miliar. Per paketnya artinya 150 juta. Ya, ini untuk berapa orang nih? Di mana dilaksanakan dan edukasinya seperti apa? Kemudian dukungan administrasi pelaksanaan promosi, pemanfaatan peluang kerja luar negeri, dukungan administrasi. Ya. Targetnya 10 layanan, anggarannya 5 miliar. Bentuknya juga seperti apa nggak dijelaskan.
Saya masuk ke slide 11. Layanan penyiapan dan pelaksanaan penempatan PMI, skema pemerintah. Ini untuk pendaftaran, verifikasi dokumen, seleksi, interview, dan pemberangkatan PMI ada 65.000 orang. Per orangnya saya hitung 324.845. Ini bentuknya seperti apa? Targetnya apa atau outputnya apa? Penguatan atasé perlindungan PMI. Ini apa yang dikuatkan? Untuk apa? Penguatannya itu, penguatan atasé itu perlindungan PMI itu untuk apa? Ada 15 negara. Biayanya 8M loh per negara. Untuk apa? Untuk gaji atau untuk apa? Kemudian penguatan lagi nih, banyak banget nih penguatan nih. Penguatan pelayanan job order dan SIP 2MI, penempatan awak kapal niaga migran. Ya, saya juga ingin tanya nih, awak kapal itu domainnya Kementerian Perhubungan atau kita? Ini perlu mendapat penjelasan secara konkret. Nanti Pak Menteri harus jelaskan ini karena setahu saya awak kapal itu ya itu adanya di perhubungan. Tapi selalu yang menjadi korban adalah BP2MI biasanya. Nah, ini perlu menjadi perhatian untuk dibicarakan kepada Kementerian Perhubungan. Jangan anggarannya kita yang sediain, tapi pemungutan segala sesuatunya dilakukan oleh perhubungan. Kemudian 5, penguatan pelayanan job order dan SIP 2MI, ini hampir sama nih. Penempatan non pemerintah, kenapa tak dijadiin satu saja? Pemerintah dan non pemerintah ini dijadiin satu, ya, edukasinya, sehingga tidak menambah anggaran 2 kali lipat nih. Per orangnya 134.467 dari anggaran 21 miliar. Kemudian 6, penguatan pelayanan job order. Nah, ini sama nih. Penguatan pelayanan job order dan SP2MI non pemerintah pada pemberi kerja berbadan hukum. Kenapa juga nggak dijadiin satu? Dalam satu hari bisa 3 yang bisa diberikan kepada mereka untuk bisa mendapatkan penguatan, sehingga tidak ada biaya 3 kali nih. Ya, per orangnya 102.534. Kemudian penguatan lagi, pengawasan dan pengendalian lembaga, pelaksana dan pendukung penempatan. Ini nggak tahu apa lagi nih. Ya, 50 lembaga, satu lembaganya diberi 1,78 M. Ini apa lagi ini nih? Ini ininya, apa namanya? Bentuknya apa ini? Bendanya apa ini? Mesti dijelasin nih. Ya, edukasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Per paketnya 150 juta loh ini, gede banget nih. Edukasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman kepada siapa? Diberikan dan untuk apa? Outputnya apa? Dukungan administrasi pelayanan penempatan PMI, target 10 layanan, per layanan kurang lebih 2M. Ya, dukungan administrasi loh ini. Bayangin segede gitu. Penguatan ini di Dirjen Perlindungan nih. Nah, penguatan dan pengembangan perlindungan cyber PMI. Untuk cyber aja ya 10 layanan, satu layanan 6,7 M. Tolong jelasin cyber seperti apa, siapa penerimanya, outputnya apa. Penguatan pengawasan pencegahan dan penindakan penempatan non prosedural pekerja migran Indonesia. Target 400 orang, anggarannya 25 miliar. Ya, satu orangnya sekitar 63 ribu nih, 63 juta ya. Ya, kalau tidak salah. Dalam bentuk apa ini? Kemudian 3, optimalisasi layanan pengaduan, mediasi dan advokasi pekerja migran Indonesia pada pemberi kerja. Pada pemberi kerja loh, ya. Perseorangan. Ini targetnya 200 kasus pengaduan. Satu orangnya berarti 137.500.000. Dari 27 miliar dibagi 200 kasus. Nah, kemudian optimalisasi layanan pembinaan mitra perlindungan PMI. Target 70 lembaga, anggarannya 19 miliar.
Artinya satu lembaga 275.700.000. Dalam bentuk apa? Lembaganya apa saja, outputnya apa. Kemudian 5, optimalisasi pelayanan pengaduan, mediasi, dan advokasi pekerja migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum. Kenapa tidak disatukan tadi dengan yang di atas? Edukasinya, supaya nggak ada dua anggaran. Anggarannya 43 miliar untuk 300 kasus pengaduan. Ya, per kasus pengaduan 146 juta. Dukungan administrasi pelayanan pelindungan PMI, target 10 layanan, anggarannya 19 miliar, berarti satu layanannya 1,9 miliar. Ini dukungan administrasi loh bentuknya. Terus outputnya apa untuk perlindungan pekerja migran? Edukasi perlindungan PMI dan migrasi aman. Tadi di depan sudah ada juga. Ya, targetnya 125 paket, anggarannya 18 miliar, berarti satu paketnya 150 juta. Ini untuk apa? Outputnya apa? Kepada siapa? Jadi pimpinan, mohon maaf ya, kita akan support ya BP2MI ini. Karena BP2MI ini adalah penghasil devisa negara kedua setelah sawit. Saya fokus loh, memberikan dukungan full kepada BP2MI. Karena yang dilindungi adalah masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Dan yang kedua, mereka adalah lapangan pekerjaan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka ya, mencari solusi bonus demografi kita, di mana angkatan kerja muda kita banyak, angkatan tuanya sedikit, dan lapangan pekerjaan kita sempit, PHK-nya luar biasa. Ya, jadi harapan kami Komisi 9 kepada BP2M ini sangat besar, dan kami memberikan dukungan sepenuh-penuhnya agar masyarakat Indonesia yang tidak punya pendidikan formal cukup bisa diberikan pendidikan vokasi dan bisa kerja di luar negeri, yang akhirnya membuat tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Itu intinya. Tapi kalau seperti ini, mohon maaf, saya belum mendapat penjelasan secara baik. Ya, jangan sampai nanti kalau ini berjalan, masyarakat menilai DPR tidak melakukan kerja, tidak memberikan koreksi kepada pemerintah terkait masalah-masalah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan di masyarakat. Terjadinya PHK massal, sempitnya lapangan pekerjaan. Tapi kalau ini yang dipresentasikan, menurut saya ini harus dibenerin dulu nih. Kita akan fokus memberikan dukungan sepenuh-penuhnya kepada PMI. Tapi tolong ya, untuk anggaran dukungan operasional yang 179 miliar itu saya pikir itu nggak perlu. Masukkan kembali kepada perlindungan dan pelayanan penempatan BP2MI. Nggak perlu. Karena ini akan menyakiti hati masyarakat ini. Saya ingin kita semua punya pemikiran yang sama, pimpinan. Karena jangan sampai nanti kita kembali menjadi bulan-bulanan karena kita tidak melakukan kerja secara efektif kepada pemerintah, SEQ kementerian. Saya minta kepada Kementerian BP2MI untuk mengkoreksi kembali ya anggaran yang saya sebut tadi. Belanja operasional kantor 178 miliar, kemudian belanja non operasional kantor 37 miliar. Ini totalnya hampir 200 miliar sendiri nih. Tolong ini diperbaiki dulu pimpinan. Kalau ini diperbaiki, saya masukkan kepada penempatan perlindungan pemberdayaan pekerja jauh lebih baik. Akan jauh lebih bermanfaat. Sehingga ya bisa membuat BP2MI ini menjadi solusi bagi ketidakadaan lapangan pekerjaan yang sempit hari ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki ya, kemudian menjadi solusi bagi bangsa ini, bagi masyarakat agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.